rekan-rekan, perkenalkan saya Andi, NIM 0490127004. Kali ini kita akan melaksanakan tugas 2 untuk mata kuliah MSIM 4206 basis data. Di sini saya telah melakukan download untuk soalnya. Tugas 2, tugas untuk praktik 2 diberikan sebuah ELD untuk petunjuk pelaksanaan untuk melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum. Jadi semua tahapan yang ada di praktikum akan kita praktekkan di sini, dan panduannya juga sudah saya download. Di sini panduan praktikum. Di sini ada beberapa halaman. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, hingga ke prosedur pelaksanaan. Pada prosedur pelaksanaan yang pertama kita lakukan adalah DDL atau Data Definition Language. Di sini ada penjelasannya untuk penggunaan masing-masing kalimatnya. Nanti akan kita praktekkan. Nah, pada pelaksanaannya kita diberikan sebuah tabel ELD yang sama dari tugas yang telah diberikan. Oke. Pertama, untuk masuk ke dalam MariaDB. MariaDB kita harus menjalankan aplikasi XMPP-nya. Sudah saya jalankan di sini. Oke. Untuk Apache dan MySQL-nya juga sudah dijalankan. Bisa melalui command prompt maupun phpMyAdmin di sini. Oke, untuk phpMyAdmin kita harus akses ke link ini. Oke, kita buka kembali dan kita akan buka akses untuk phpMyAdmin. Oke, tampilannya akan sama persis. Pertama adalah untuk menciptakan basis datanya. Pada phpMyAdmin kita akan membuat sebuah data. Kita zoom dulu. Bernama rumah sakit. Database dengan nama rumah sakit. Oke. New. Create database rumah sakit, kemudian klik create. Dapat dilihat bahwa database telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah menciptakan tabel. Kita akan membuat tabel sesuai dengan ELD yang diberikan. Di sini terdapat 6 entitas. Terdapat 6 entitas utama yang dalamnya terdapat beberapa atribut. Maka untuk membuat entitas ini kita bisa melihat pada panduan adalah dari menu create tabel. Setiap entitas akan melambangkan sebuah tabel. Di sini kita akan melaksanakannya dengan membuat create tabel. Tabel pertama adalah tabel pasien, akan kita sesuaikan dari entitas yang diberikan. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat beberapa tabel yang bisa digunakan. Pasien, kemudian kita akan menggunakan ID pasien sebagai primary key-nya. Perintah yang diberikan adalah create table, nama tabel, kemudian dilanjutkan dengan atribut-atribut yang akan digunakan. Pada menu SQL kita akan mulai melakukan perintah pertama. Create table pasien. Nanti kita membuat tabel pasien. Kemudian kita akan membuat
atribut yang ada di dalamnya. Atribut pertama adalah tentu ID pasien. ID pasien. Yang berjenis integer. Integer 3 digit. Kita pisah aja biar lebih gampang mengingatnya. Oke. ID pasien yang merupakan integer dengan maksimal 3 digit, juga merupakan primary key, melakukan auto increment sehingga kita dapat nomornya secara otomatis jika kita tidak mengisikan nilainya. Selanjutnya adalah nama pasien, dengan jenis varchar, jumlah karakter adalah 30 karakter. Dilanjutkan dengan alamat pasien, juga berjenis varchar dengan 100 karakter. Jenis kelamin. Jenis kelamin biasa digunakan dengan enum untuk pilihan, namun karena pada panduannya menggunakan varchar dengan 1 digit, maka kita akan tetap menggunakan varchar juga. Selanjutnya di sini menunjukkan penyakit dan nomor HP. Namun dari ERD yang diberikan untuk data pasien tidak ada atribut tersebut, jadi kita akan melewatinya. Kita tutup perintah dengan menggunakan titik koma. Oke, dan kita akan makan go. Tabel pasien berhasil kita buat. Nah, karena di sini ada beberapa tabel lagi yang perlu kita buat. Coba kita lihat. Masih ada 5 entitas lainnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya juga telah mempersiapkan tabel-tabel lainnya, baik itu pasien, dokter, dokter admin, administrator, dan rentan. Jadi kita akan melakukan pembuatan tabel untuk kelima tabel lainnya. Di sini kita bisa kembali buka query booknya. Yang sebelumnya bisa kita hapus. Perintahnya masih sama, namun kita bisa menggabungkan semua perintah dalam satu query yang sama. Contohnya create table, administrator, AD admin, primary key-nya, jenisnya, kemudian kita tutup dengan titik koma. Untuk setiap perintah yang akan kita masukkan di sini kita membuat 5 buah tabel sehingga menggunakan 5 buah titik koma untuk menutup setiap perintah. Jadi dalam satu SQL itu kita bisa memasukkan beberapa perintah sekaligus. Kemudian kita tekan go seperti tadi. Oke. Nah, kelima tabel telah kita tambahkan, termasuk dengan tabel yang pertama, berarti kita sudah memiliki 6 buah tabel atau 6 buah entitas dari ERD yang telah diberikan. Di sini kita dapat melihat pembuatan SQL pertamanya. Oke. Kemudian kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu administrator, dokter, dokter admin, pasien dokter, serta daftar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, terlihat di sebelah kiri pada database rumah sakit terdapat 6 buah tabel.
yang telah kita buat tadi. Ini dia. Pada rumah sakit terdapat 6 buah tabel baru yang telah kita buat. Tombol new adalah untuk membuat tabel baru jika kita ingin menambahkannya. Setelah selesai, selanjutnya kita akan melakukan relasi dari tabel-tabel tersebut. Nah, dapat dilihat terdapat relasi yang menghubungkan dari entitas satu ke entitas lainnya. Di sini caranya adalah pilih database rumah sakit. Pada menu tab pilihlah desainer, itu terdapat di kanan atas. Oke, lihat ada di sini posisinya. Ini untuk membuat relasinya. Jadi kita buka kembali database kita, pilih database rumah sakit. Pada kanan atas ada tabel desainer. Oke. Terdapat 6 buah tabel sesuai dengan entitas yang kita telah buat tadi. Oke, dapat dilihat 6 buah tabel. Nah, di sini sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key-nya. Jadi kita harus melakukan foreign key pada field-field atau atribut yang ada pada dokter admin daftar pasien dokter. Untuk melakukan foreign key, lakukan indeks terlebih dahulu pada 3 tabel ini. Caranya dengan memilih more, index, dan OK. Saya akan praktekkan kepada Anda. Kita mulai dari dokter admin. Kita pergi ke tabel dokter admin. Kemudian pada bagian struktur, kita dapat melihat terdapat kunci utama primary key pada ID data, namun pada ID dokter dan ID admin tidak ada lambang apapun. Di sini kita akan membuat foreign key-nya dengan menekan tombol more, index, kemudian tekan OK. Dapat terlihat munculnya icon index atau foreign key, dan akan kita lakukan pada ID admin juga. Dengan begini, atribut 2 ini sudah siap untuk menjadi foreign key dari tabel lainnya. Di sini dapat dilihat selain dokter admin terdapat daftar dan pasien dokter yang harus kita set juga. Mari kita persiapkan. Daftar, caranya masih sama. Struktur, pada ID pasien kita akan membuat indeksnya. ID admin juga membuat indeks yang sama. Dan terakhir ada di pasien dokter. ID dokter, dan ID pasien. Oke, sekarang ketiga tabel telah selesai, kita lakukan pengaturan. Selanjutnya kita akan menarik tali relasinya dari masing-masing tabel. Kita akan kembali ke desainer untuk menciptakan relasi dari tabel masing-masing. Oke, kita kembali ke database rumah sakit desainer. Di sini dapat dilihat dengan menarik foreign key-nya, kita harus menentukan referensinya dari mana. Nah, dari sini kita lihat ada tabel pasien yang ada ID pasiennya. Ini merupakan primary key dan kita akan gunakan sebagai referensi, sebagai foreign key di tabel lainnya yang telah kita lakukan pengaturan sebelumnya. Tunjuknya akan seperti ini. Kita lakukan dulu pemilihan pada primary key-nya, kemudian diarahkan referensinya ke tabel lainnya.
setelah melakukan pemilihan akan melakukan apa hubungan relationship-nya dan settingannya. Berikut pengaturannya, mari kita lihat. Kita harus memilih cascade, baik itu on delete dan on update. Hal tersebut pengaturan konsisten data. Artinya, setiap ada perubahan atau penghapusan data dari tabel referensi, maka akan otomatis terupdate dan terhapus pada foreign key di tabel yang kita rujuk. Nah, kita mulai dari pasien. Create relationship. Pilih dulu referensi utamanya. Kemudian ID pasien pada tabel rujukannya, seperti demikian. Ingat, dipilih cascade untuk on delete dan on update sehingga konsistensi data dapat terjadi. Setelah selesai, akan terlihat hubungan atau relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Di sini kita akan melengkapi semua relasi yang ada pada keenam tabel. Baiklah, dapat dilihat relasi antar tabel telah kita buat. Kita kembali ke panduan. Setelah semua tabel pada RD terhubung dengan relasi yang dibutuhkan, dapat kita lihat bentuk relasinya sama persis. Maka tabel-tabel ini telah terhubung dengan relasi yang dibutuhkan sehingga konsistensi datanya akan terjaga. Pada langkah selanjutnya adalah melakukan data manipulation language. Dapat dilihat pada sebuah tabel tentu terdapat rincian seperti demikian. Nah, dari rincian tabel ini kita akan melakukan manipulasi datanya. Manipulasi data yang dapat dilakukan adalah insert. Salah satunya adalah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, di sini kita diberikan contoh untuk melakukan insert into pasien, artinya melakukan pemasukan data ke tabel pasien. Nah, di sini dapat kita lihat ada atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin. Di sini dapat dilihat ternyata jenis kelamin merupakan integer, bukan varchar yang sebelumnya kita buat di sini. Oke, pada ID pasien kita diberikan contoh jenis kelamin merupakan varchar. Tapi jangan khawatir, walaupun ada perbedaan data, kita dapat langsung melakukan update pada tabel karena belum ada data yang diinput sehingga tidak menjadi masalah. Kita akan kembali ke tabel pasien. Pada bagian struktur terdapat jenis kelamin. Kita dapat melakukan perubahan. Nah, di sini tipe datanya
bisa kita ganti menjadi integer. Kemudian lakukan save. Data berhasil terupdate, jenis kelamin menjadi integer. Jadi jangan khawatir jika terjadi kesalahan. Selama data belum ada, kita akan dengan sangat mudah mengubah jenis-jenis tipe data pada tiap tabel. Namun jika data sudah ada, kita harus mengupdate datanya sesuai dengan tipe data, baru bisa mengupdate tabel masing-masing. Oke, kita lanjutkan kembali ke yang tadi. Oke, pada data manipulation, yaitu perintah pertama adalah perintah insert. Kita melakukan insert pada tabel pasien untuk keterangan seperti demikian. Mari kita ketik biar sama persis, yaitu melakukan insert ke tabel pasien, kemudian atribut masing-masing, kemudian nilai yang ingin kita input. Di sini dapat kita lihat terdapat keterangan masing-masing dari atribut tersebut. Oke, kita kembali ke database rumah sakit SQL. Di sini kita mulai melakukan manipulasi datanya. Pertama adalah menu tentu insert into. Kemana kita akan menginsertnya? Yaitu tentu pada tabel pasien. Oke. Kemudian apa yang ada di tabel pasien? Tentu kita akan menentukan atribut-atributnya. Terdapat ID pasien, kemudian nama pasiennya, alamat pasien, serta yang terakhir adalah jenis kelamin. Setelah selesai menginput atribut yang ingin kita input, kita akan melanjutkan dengan nilai. Dalam bahasa Indonesia value, nilai apa saja yang ingin kita input. Kemudian karena terdapat 4 atribut, kita akan melakukan buka kurung. Atribut pertama tentu adalah ID pasiennya. ID pasien karena perlu pertama kita tentu menginput ID pasiennya 1. Kemudian nama pasien Joko Widodo. Karena jenis filenya merupakan varchar, berarti kita menggunakan tanda kutip, yaitu Joko Widodo. Kita tutup. Dilanjutkan dengan alamat pasien. Masih varchar, kita tetap menggunakan tanda petik. Di sini terdapat alamatnya sampai Jakarta. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin adalah 1. Karena ini merupakan tadi sudah kita ganti menjadi integer, artinya tidak perlu tanda kutip. Dan ingat, setiap selesai menutup perintah kita harus melakukan titik koma. Lakukan go. Data berhasil diinstal 1 baris. Seperti yang kita lihat. Cara penginputannya sama. Nah, setelah melakukan hal ini, kita akan melakukan select. Select merupakan sebuah perintah yang mengambil atau menampilkan data dari lokasi yang kita inginkan atau sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan melakukan select bintang, artinya semua data akan dipanggil dari data pasien. Di sini terdapat 5 data pasien. Karena kita baru menginput satu data pasien, berarti kita harus menginput data pasien yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah mempersiapkan penginputan data pasien, nama dokter, serta data pemeriksaan pada tabel pasien dokter. Jadi biar tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengetik semua perintah, saya
Saya telah mempersiapkannya, nanti akan saya langsung tempelkan dan jelaskan. Nah, di sini kita buka kembali query booknya, kemudian kita hapus perintah yang sebelumnya telah kita jalankan. Di sini kita lihat, untuk data pasien kita menginput data Joko Widodo, namun kita bisa menginput data selanjutnya sekaligus, bisa lebih dari satu data. Contohnya kita menginput 4 data. Nah, di sini kita akan menempelkan dengan format yang sama, tetap ID value-nya, ID pasiennya nilainya 2, nama, alamat serta jenis kelamin. Kita bisa menginput hingga sebanyak yang kita inginkan. Di sini kita input 4, kemudian yang saat terakhir dibatasi dengan koma untuk setiap data yang kita inginkan, kemudian kita tutup dengan titik koma. Selain menginput dalam satu tabel, kita juga bisa menginput ke dalam beberapa tabel sekaligus. Contohnya kita saat menginput ke dalam tabel dokter, kita cukup menambahkan perintah di bawahnya seperti ini. Masukkan ke dalam tabel dokter, kemudian atribut masing-masingnya, kemudian nilai yang ingin kita input. Di sini dapat kita lihat. Di terakhir kita akan menginput satu tambahan lagi, yaitu pada tabel pasien dokter. Perintah yang digunakan tetap sama, yaitu atribut masing-masing. Setiap masing-masing data dipisah berdasarkan koma, dan untuk menutup perintah menggunakan titik koma. Dan kita akan selalu konsisten menggunakan format yang sama. Setiap data dipisahkan dengan koma, penutupan perintah dengan titik koma. Dapat dilihat semua sama. Dan saat kita melakukan eksekusi pada fungsi ini, dapat dilihat tidak ada terjadi error. Penambahan 4 baris pada pasien, 2 baris pada dokter, dan 3 baris data pada pasien dokter. Setelah selesai melakukannya, dapat dilihat kita akan melanjutkan ke perintah select yang seperti tadi disebutkan, yaitu mengambil semua data dari tabel pasien. Oke. Sini kita kembali ke query booknya. Kita hapus semua perintah yang sudah kita lakukan dan melanjutkan perintah yang akan kita jalankan, yaitu select bintang, yang artinya semua data dari tabel yang kita inginkan. Kita dapat 2 tabel, yaitu tabel pasien dokter dan tabel pasien. Masih yang sama. Setelah selesai menginputkan perintah, jangan lupa gunakan titik koma untuk menutup perintah. Tekan Go untuk mengeksekusi perintahnya. Dapat dilihat, tampilan yang akan dikeluarkan adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin pasien. Terdapat 5 baris data sesuai yang kita input tadi. Dapat dilihat, pada panduan juga menampilkan data yang sama. Berarti perintah yang telah kita lakukan sesuai dengan panduan yang sudah ada. Dapat kita lihat perintah selanjutnya adalah perintah select juga, namun dia memiliki syarat tertentu. Jadi berarti kita menambahkan kondisi tertentu pada perintah SQL yang akan kita jalankan. Format dasarnya adalah seperti ini. Select apa saja yang ingin kita pilih, dari tabel mana, kemudian apa kondisi yang akan kita, where, dan tambahkan kondisi yang kita inginkan. Di sini dapat dilihat ada perintah select nama pasien dan jenis kelamin saja, bukan bintang. Kalau bintang secara keseluruhan.
Berarti di sini hanya diminta nama pasien dan jenis kelamin saja dari tabel pasien dengan kondisi where dengan jenis kelaminnya 1. Kita kembali buka. Di sini dia hanya memilih nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien yang sama, namun kita tambahkan syarat yang kita inginkan, di mana jenis kelamin. Jenis kelaminnya sama dengan 1. Pada panduan terdapat tanda kutip, namun perlu diingat bahwa jenis kelamin telah kita ubah jenis tipe datanya menjadi integer. Integer adalah angka dalam bukan valcar, jadi tidak perlu tanda kutip yang perlu kita sisipkan. Mari kita coba eksekusi apakah akan sesuai, yaitu muncul hanya 2 pasien dengan jenis kelamin 1. Perintah telah dieksekusi dan dapat kita lihat hasil yang dimunculkan sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Kemudian perintah selanjutnya adalah selain memilih, kita bisa menggabungkan informasi dari beberapa tabel. Nah, perintah dasarnya sama. Select adalah memilih, kemudian nama tabelnya, bagian apa yang diinginkan dari tabel 1, artinya tabel pertama digabungkan dengan tabel kedua. Nah, field apa saja yang akan digabungkan? Di sini kita lihat dari contoh soal memerintahkan kita untuk menarik data nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Terdapat 3 tabel yang terlibat. Oke, dapat dilihat ada 3 tabel yang terlibat. Nah, contoh SQL yang dilakukan adalah memilih pasien. P adalah pasien dari tabel pasien, nama pasiennya. Yang dipilih adalah nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Di sini dapat dilihat ada 4 atribut yang dimunculkan: nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Namun di depan setiap atribut tersebut terdapat 1 kode. Kode ini bisa kita bikin sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Kebetulan di sini P-nya adalah untuk pasien, PD adalah pasien dokter, kemudian D adalah dari tabel dokter. Dapat dilihat. Jadi pada saat kita melakukan eksekusi perintah ini, oke, kita buka. Dan saya bacakan kembali ya, menggabungkan pasien merupakan P, pasien dokter PD, dan dokter D. Artinya nama pasiennya dari tabel pasien. Kemudian waktu diperiksa sesuai pada tabel pasien dokter. Kemudian resepnya juga dari pasien dokter sesuai dengan ID pasien, sesuai dengan ID dokter masing-masing. Kita coba menjalankan perintahnya. Dengan menjalankan ini seharusnya akan muncul 3 data, yaitu Joko Widodo, Bunga, dan Susilo.
di mana Joko Widodo dan Bunga diperiksa oleh Budi Harmoko, sedangkan Susilo diperiksa oleh Dr. Handoko. Terdapat 3 baris data sesuai dengan contoh yang diberikan. Dapat dilihat nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter sesuai dengan data yang ada pada tabel yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian di sini kita menggabungkan kembali perintah yang sama namun dengan syarat yang berbeda seperti ini. Setiap perintah yang dilakukan sama, cuma di bagian terakhir kita melakukan kondisi di mana ID dokternya adalah ID 1. Di sini dapat kita lihat terdapat 2 dokter, yaitu Dr. Budi Harmoko dan Dr. Handoko. Nah, di sini di mana persyaratannya adalah penambahan kondisi ID dokternya adalah 1. Oke. Kita kembali ke query box, masih menggunakan query yang sama namun dengan penambahan kondisi where pada tabel dokter, kemudian ID dokternya kita bisa melakukan klik atau melakukan tab pada keyboard sama dengan 1 karena merupakan integer. Nah, saat kita melakukan eksekusi, maka data akan otomatis terfilter di mana sesuai dengan kondisi yang telah kita masukkan. Di sini dapat kita lihat hanya terdapat 2 data di mana nama dokternya adalah Budi Harmoko karena Dr. Budi merupakan dokter dengan ID dokternya adalah 1. Sedangkan Dr. Handoko tidak dimunculkan karena ID dokternya adalah 2 sehingga terfilter keluar dari perintah ini. Namun jika kita ubah ID dokternya 2, maka yang muncul hanyalah Dr. Handoko. Kita akan lanjutkan pada perintah selanjutnya, yaitu menggabungkan fungsi matematika ke dalam perintah SQL tersebut. Fungsi matematika yang paling sering digunakan adalah count, sum, min, dan max. Dan kebetulan di sini kita akan mencoba satu perintah yaitu count, yaitu menghitung jumlah ID pasien dari kolom pasien. Dapat kita lihat. Kita kembali ke variable-nya. Lakukan pemilihan, kemudian count. Apa yang ingin dihitung itu adalah ID pasien. Perintahnya masih sama, tetap dari tabel mana, tanpa kondisi apapun. Kita eksekusi perintahnya. Dapat dilihat perhitungan ID pasien ada 5, berarti terdapat 5 baris data pada tabel tersebut. Dan di sini kita lihat pada contoh yang diberikan juga menampilkan 5 data yang sama. Selain menggabungkan dengan hal tersebut, kita juga bisa melakukan kondisi khusus pada fungsi string. Fungsi string yang paling sering digunakan adalah mengambil bagian kiri, kanan maupun tengahnya. Nah, di sini kita diminta untuk menarik semua data dari tabel pasien dengan kondisinya adalah 2 digit atau 2 karakter sebelah kiri dari alamat pasien diawali dari J besar dan L kecil. Kita akan coba melakukan eksekusi perintahnya. Oke. Sama. Kita memilih semua data dari
tabel pasien, masukkan kondisi yang kita inginkan, kemudian perintah string tentu adalah kiri yang tadi seperti disebutkan. Kondisi pertama adalah bagian kirinya adalah menyebutkan atributnya adalah alamat pasien, kemudian jumlah karakternya, berarti 2 karakter dari kirinya alamat pasien. Nah, karena alamat pasien merupakan varchar atau karakter, jadi kita akan melakukan pemanggilannya itu harus sesuai dengan tanda kutip Y besar dan L kecil. Setelah itu kita akan menutup perintahnya dengan titik koma seperti biasa, yang berupa titik koma. Eksekusinya akan dimunculkan 4 baris data di mana semua alamat pasien diawali dengan JL. Dapat dilihat. Joko Widodo tidak muncul dikarenakan alamatnya tertulis Jalan JA, jadi tidak muncul. Muncul 4 sesuai pada panduan. Kita lanjutkan dengan select between. Select between itu untuk digunakan menentukan kondisi di mana data yang dipanggil itu di antara 2 nilai. Contohnya di sini sama dari pasien juga, namun ID pasiennya antara 3 sampai 5. Artinya 3, 4, 5 semua angka yang diawali dari 3 sampai dengan angka 5 itu akan dipanggil. Nah, di sini dapat kita lihat. Hapus. Yang diinginkan adalah ID pasiennya. Jadi kita tetap di ID pasien. Kemudian between. Kita dilihat antara 3 dan 5. Saat kita melakukan eksekusi pada perintah ini dapat dilihat kondisi yang diinginkan sesuai dan diberikan kotak. Antara 3, 4, 5. 1 dan 2 tidak memenuhi kondisi sehingga tidak ditampilkan. Namun jika kita mengubah kondisinya antara 2 dan 4, maka ID pasien 1 dan 5 tidak akan ditampilkan. Dapat dilihat hanya muncul dari 2 sampai 4. Sesuai dengan contoh pada panduan. Sedangkan perintah like adalah mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Jadi pengondisiannya kita ubah menjadi like. Di sini kita dapat pada alamat pasien like Jakarta, artinya ada kata Jakarta pada alamat pasien tersebut. Di sini alamat pasien. Kemudian kondisinya adalah like. Kita dilihat like Jakarta. Karena ini merupakan varchar, masih sama syaratnya, tetap menggunakan tanda kutip. Sedangkan untuk tanda persen di awal dan di belakang kata yang kita inginkan itu adalah untuk melambangkan karakter bebas. Artinya walaupun ada karakter sebelum dan sesudah Jakarta, itu akan tetap ditampilkan. Kita contohkan dengan mengeksekusi kalimatnya. Dapat dilihat Jakarta, 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 dan Jakarta. Namun jika kita hilangkan tanda persen di bagian belakang, maka dapat dilihat tidak ada penambahan karakter acak di belakangnya. Jadi
harus habis di Jakarta. Nah, yang akan muncul hanya 3 data. Nah, jadi pada saat mencari data menggunakan like, usahakan menambahkan karakter khusus seperti ini. Dapat dilihat Jakarta, 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 dan di belakangnya masih ada data, tetap akan terpanggil. Penambahan order by. Order by adalah perintah untuk mengurutkan data. Jadi setelah kita melakukan pemanggilan data, masukkan kondisinya, nah data itu bisa kita urutkan. Urutkan adalah bagian kolom mana yang ini diurutkan, kemudian ada 2 pilihan, yaitu menaik atau menurun. Ascending itu adalah mengurutkan dari yang nilainya paling kecil sampai ke nilai paling besar. Descending artinya mengurutkan nilai yang paling besar sampai ke nilai yang paling kecil. Di sini dapat kita lihat masih dari tabel pasien, kemudian kita urutkan berdasarkan ID pasien, mulai dari ID yang paling besar sampai ke ID yang paling kecil. Di sini dapat dilihat ID pasien yang terbesar adalah 5, yang terkecil adalah 1. Jadi kita akan melakukan order by. ID pasien, kemudian diurutkan secara descending. Dapat dilihat data telah dipanggil, namun yang diurutkan adalah ID pasien dari yang nilainya terbesar hingga yang terkecil, sehingga pencarian data lebih gampang. Namun kalau kita ganti ascending, maka data akan diurutkan dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Sama dengan yang sebelumnya, karena kita menginput data sesuai dengan urutan ID pasien, sehingga akan terurut. Namun jika data telah dimasukkan dalam jumlah besar dan ID pasien yang telah terhapus akan kita gunakan kembali untuk pasien lain, kemungkinan urutan nomornya akan acak. Jadi perintah order by adalah untuk mempermudah kita karena datanya telah disusun sesuai dengan yang kita inginkan. Selain dengan angka, kita juga dapat melakukannya pada abjad, contohnya dengan nama pasien. Dapat dilihat ID pasien akan menjadi acak, namun nama pasien akan berurutan dari abjad yang paling kecil A, B, C dan selanjutnya. Karena bunga adalah diawali dengan B, maka dia akan diawali dulu. Sedangkan Susilo merupakan S yang merupakan huruf terakhir di antara 5 data ini, maka ia akan menampilkan di data yang paling terakhir. Group by adalah perintah untuk mengelompokkan. Jadi selain diurutkan, juga bisa dikelompokkan. Nah, di sini kita dapat lihat masih data dari pasien, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Karena hanya terdapat 2 jenis kelamin, yaitu jenis kelamin 1 dan 2, maka data yang ditampilkan hanya akan muncul 2. Oke. Di sini kita akan berikan contoh group by, kemudian jenis kelamin, dan kita melakukan eksekusi pada perintahnya. Dapat dilihat data yang muncul pertama adalah Joko Widodo karena dia berjenis kelaminnya dengan kode 1, dan Poppy merupakan orang pertama yang pada kode jenis kelamin 2 itu akan dimunculkan. Oke, sesuai dengan pada panduan.
Selanjutnya adalah update. Di sini kita akan mengupdate data yang ada pada tabel. Cara termudah adalah seperti yang saya lihatkan tadi, mengubah jenis tabel. Namun kita juga dapat melakukannya pada SQL di sini. Oke, di sini kita diminta untuk mengupdate pada tabel pasien, kemudian mengganti nama pasien menjadi Mirna Mariati dengan kondisi ID pasiennya adalah 5. Di sini dapat kita lihat pada tabel pasien, ID pasien nomor 5 bernama Mirna. Dengan perintah update, kita diminta mengubah nama Mirna menjadi Mirna Mariati. Mari kita coba perintah yang dilakukan. Oke. Sama, update. Pada tabel pasien, mengganti nama pasien, set nama pasiennya menjadi, ingat karena varchar string, berupa string kita harus menggunakan string, menggunakan petik, Mirna Mariati, tutup dan string. Nah, jika kita hanya mengetikkan ini, maka semua nama pasien akan berubah. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus menentukan kondisi di mana ID pasiennya adalah 5. Tutup dengan titik koma. Nah, pada ID pasien kita tidak menggunakan petik karena merupakan integer atau angka. Data berhasil dapat kita lihat pada data pasien dengan ID pasien nomor 5 telah berubah menjadi Mirna Mariati. Dapat dilihat Mirna Mariati pada ID 5. Nah, perintah terakhir adalah delete. Delete adalah untuk menghapus data. Menghapus data. Di sini kita diminta untuk delete dari tabel pasien dengan kondisinya adalah ID pasien. ID pasien dengan nomor 5. Delete dari tabel pasien, kondisinya, ingat pada saat melakukan perubahan data seperti ini, sebaiknya jika perorangan dilakukan kondisinya lebih jelas, karena jika kita salah dalam menginput perintahnya, apalagi tanpa kondisi, semua data yang berhubungan dengan perintah ini akan dijalankan. Di sini ID pasien sama dengan 5. Nah, dapat kita lihat kalau melakukan perintah delete pada SQL, beberapa versi dari MariaDB akan melakukan konfirmasi sebelum kita mengeksekusi perintahnya. Kita coba eksekusi perintahnya. Saat kita ingin melakukan eksekusi akan ada konfirmasi. Karena kenapa? Karena dari perintah delete maka data itu akan dihapus dan tidak akan bisa dipulihkan kembali. Jadi sebagian dari versi MariaDB-nya akan melakukan konfirmasi.
Nah, jika kita melihat bahwa perintah yang sudah kita jalankan sudah benar, maka kita bisa tekan OK. Kemudian data dari pasien akan menghilang. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian ID 5 sudah tidak ditemukan lagi. Jadi pada saat melakukan perintah delete itu pasti akan ada konfirmasi biasanya. Jadi untuk menghindari kesalahan penginputan atau kesalahan pengetikan. Oke, data sisa 4. Nah, oke, cuma sampai ke sini untuk SQL dan DML yang bisa saya jelaskan pada tugas 2 ini. Untuk selanjutnya akan nanti kita jelaskan pada tugas 3. Jika ada pertanyaan lain bisa chat di komen. Terima kasih.